Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Selasa 18 Februari 2025 di jam 7 pagi kali ini ya. Hariannya sideways ya, cenderung bullish naik sedikit. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kemarin di hari Senin pagi-pagi tiba-tiba dia naik ya. Senin, mana nih Senin? Candlestick ya. Nah, dari sini tiba-tiba naik drastis, terus sideways sampai berakhir karena memang kita lihat newsnya dulu. Karena memang kemarin Senin itu tidak ada news apa-apa. Ya, udah gue bilang seharusnya sideways atau lebih cenderung mengikuti arah selanjutnya gitu ya. Karena memang USD juga libur, jadi ya tidak akan ada pergerakan apa-apa. Oke, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pagi-pagi bisa terbang? Karena di hari Sabtu atau Minggunya, di 15 Februari, itu 15 Februari hari Sabtu nih ya. Sabtu jam 7 bisa dilihat. Eh, kita lihat news dulu ya. Nih. Nah, 15 Februari di jam 7 malam, video perang berlanjut. Rusia sama Ukraina sedang perang ya. Jadi kalau perang sudah pasti gold akan naik terbang ke atas. Oke. Dan USD akan melemah. Oke. Nah, akhirnya tanggal 15 ternyata Ukraina dan Rusia lanjut perangnya, tapi di tanggal 17 di sore hari, sebenarnya sebelum sore hari ini sudah ada news-newsnya, Trump sebut Putin ingin akhiri perang Rusia Ukraina ini secepatnya. Jadi pengen didamain ya. Kalau misalnya damai berarti gold turun dan USD naik. Ya kan memang tujuan Trump adalah kembali menguatkan USD ya. Jadi kalau USD-nya meningkat, ya jelas Trump pengen akhiri perang secepatnya karena dia baru menjabat kan. Jadi dia pengen meningkatkan USD lagi kan. Dan gold akan melemah seiring kalau beneran perang berakhir gitu. Tapi mungkin akan perlahan kali ya. Oke, nah dan bagaimana hari ini? Hari ini juga sama ya. Ya, Trump yakin Putin ingin perang akhiri secepatnya dan harganya jadi lebih stabil sekarang ya karena semuanya pengen akhiri perang Rusia Ukraina ini gitu ya dan akan dirundingkan hari ini kalau kalian ngikutin newsnya itu di ada yang bahas ya di Arab Saudi nanti mereka akan ada pertemuan tapi ya udah kita tidak bahas newsnya gitu ya kita bahas apa yang terjadi pada gold hari ini. Jadi hasil newsnya yang geopolitik ini akan menentukan ya apakah akan berlanjut atau tidak, tapi sepertinya tidak ya. Karena sampai Trump sudah turun tangan juga dan si siapa namanya Putin ini tidak ada kepentingan terlalu besar sebetulnya ya. Dia terhadap perang ini, jadi harusnya damai. Nah, kalau damai berarti gold siap-siap turun. Oke, lanjut di sini ada nanti di jam 10 Aude Kasret ya akan ada pergerakan setengah 11 berarti hari ini akan oh iya hari ini banyak news ya hari Selasa ya GBP juga ada walaupun ini news-news kecil mungkin pergerakan hari ini daily maksimal sampai $40 ya yang CPI-nya CAD so hari ini bakalan follow the trend ya karena newsnya cukup banyak mendingan out dari market atau follow the trend aja jadi hari ini jangan counter trend ya kita jauhin dulu yang putih-putih kita hilangin dulu. Yang ininya masih boleh nih. Ininya hilangin dulu. Akankah cari sel? Ah, sepertinya tidak. Kita akan follow the trend hari ini. Jadi kalau misalnya tembus di area Fibonacci kita, nih gue singkirin dulu deh. Ini area Fibonacci-nya 2911 sampai 2886. Kalau dia tembus 2886 ke bawah, maka dia akan lanjut. Kalau dia tembus ke 2911, maka dia akan lanjut terbang ke atas. Jadi lebih tepatnya ikuti trennya ya. Nih, jadi kalau misalnya nanti dia tebus, maka kita akan open sell di sini. Malah kita kembali kali ini. Ya, karena banyak news. Kalau banyak news, follow the trend. Ya, jangan di counter. Kalau misalnya dia tembus, maka ikuti saja arah selanjutnya. Dan akan kemana kah? Ya, berarti kalau dari 2.900 maksimal di 2.940. Nah, kalau di sini kalau kalian mau sell baru boleh. Lalu juga kalau di bawahnya
2865. Ya, di sini kalau kalian mau buy juga baru boleh. Ya. Lebih tepatnya di 2886 ini akan menjadi penentu atau di sini nih ya. 2879. 2886 sama 2879. Ini akan menentu nih. Ini kalau jebol baru lanjut ke 2865. Ini kalau jebol naik ke atas. Nah, lebih baik kita nunggu konfirmasi aja karena cukup berbahaya kalau misalnya kalian open dari sekarang. Karena hasil news itu yang paling penting. Apalagi perang tadi, yang geopolitik tadi, itu yang menentukan arah gold akan kemana hari ini. Kemungkinan akan damai, jika damai maka dia akan lanjut turun ke bawah. Tapi kalau tidak mau diakhiri, mungkin akan naik ke atas. Dan kalau news dari Forex Factory-nya sendiri, akan ada pergerakan kecil, lebih besar adalah hasil news dari geopolitiknya. Ya, cuman mungkin tidak dalam waktu singkat akan keluar hasil newsnya, kemungkinan ya mungkin akan beberapa hari karena kan ini kan baru dirapatin, jadi masih jarang kan kalau selesai rapat langsung berakhir gitu perang gitu, tiba-tiba selesai gitu, kayaknya kecil kemungkinan itu. Lebih aman mungkin ngikutin Forex Factory tetap ya, jadi ikutin aja arah trennya kemana. Kemungkinan besar hanya maksimal di sini 2944 atau di 2865. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.